katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pada halaman 71. Al-mas'alatu tsalisah. Masalah yang ketiga. Baulun atau baulu wa rawsu ma la yu'kal lahmuhu. Baulu kencing, warawsu dan kotoran, ma la yu'kal lahmuhu, hewan yang tidak halal dimakan. Hewan yang tidak halal dimakan. Pada pembahasan ini, penulis membahas permasalahan tentang kencing dan kotoran atau tai hewan yang tidak halal dimakan. Apakah hukumnya najis? Nah, di sini disebutkan oleh beliau, kafatu ahlil ilmi, mayoritas para ulama illa man syadzah, kecuali yang ganjil, nyeleneh saja. Mayoritas para ulama illa man syadzah ala najasati bauli wa rawsi ma la yu'kal lahmuhu. Mereka mayoritas para ulama menyatakan najisnya kencing dan kotoran hewan yang tidak halal dimakan. Najis kata mereka. Kal kalbi, seperti anjing. Wal khinzir, seperti khinzir, babi. Wal asad, seperti singa. Wan namir, seperti harimau. Ila akhirih, dan yang lainnya. Kucing, apalagi yang tidak halal dimakan, musang. Nah, mereka mengatakan kotoran-kotoran dari hewan-hewan tadi yang tidak halal dimakan itu najis katanya. Li adillatin, berdasarkan dalil-dalil, yufham min umumiha, yang difahami dari keumumannya, najasatu bauli wa rawsi hadil hayawanat allati la tu'kal. Dari keumuman dalil tersebut difahami najisnya kencing dan kotoran hewan-hewan yang tidak halal dimakan ini tadi. Nah, itu apa dalilnya? Disebutkan ad-dalilul awwal, dalil yang pertama yang difahami dari keumuman dalil tersebut. Marwahul Bukhari an Ibnu Mas'ud, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Alhamdulillah. Qal
Beliau menceritakan, Atan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-gha'itah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang buang hajat, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin buang hajat. Fa'amarani an atiyahu bi salasati ahjar. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku agar aku membawakan kepada beliau 3 batu. Fawajadtu hajarain. Aku mendapati ada 2 batu. Wal tamastu as-salisah falam ajidhu. Aku pun mencari yang ketiga. Falam ajidhu. Namun aku tidak mendapati batu tersebut. Aku cari yang ketiga, aku pun tidak dapati batu tadi. Fa'akhadtu rawsatan fa'ataituhu biha. Aku pun mencari, atau aku pun mengambil kotoran kering. Rausa itu kotoran hewan, namanya raus. Fa'ataituhu biha. Lalu aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kotoran kering tadi. Fa'akhadhal hajarain wa alqa ar-rausah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil 2 batu itu dan membuang kotoran. Wa qala, dan Rasul mengatakan, hadza riksun. Hadza riksun. Riksun. Wariksu huwa rijsu. Ar-riks adalah ar-rijsu. Ai an-najisu. Maknanya najis. Walafzatu ar-rausa, dan lafaz ar-rausa pada hadis fa'akhadhal hajarain wa alqa ar-rausa, dan Rasul membuang ar-rausa. Ar-rausa lafzatun amah, lafaz yang umum. Tashmalu raji'a jami'il hayawanat, mencakup seluruh atau kotoran seluruh hewan. Roji', kotoran, mencakup kotoran seluruh hewan. Mau dia hewan halal dimakan atau tidak halal dimakan. Jadi lebih umum ini tadi. Wajah inda Ibni Khuzaimah annahu qala, disebutkan datang dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, Rasul mengatakan, atau Abdullah bin Mas'ud mengatakan, fawajadtu lahu hajarain wa rausatu himar. Aku mendapati 2 batu dan kotoran keledai. Fakhassat ar-rausa, atau fakhussatir rausa bi rausatil himar. Dikhususkan kotoran ini dengan kotoran keledai. Lakin hadhi az-ziyada dha'ifatun, akan tetapi ziyadah tambahan dengan menyebutkan rausatu himar adalah dha'ifah, dhaif. Fatabqa lafzatur rausa ala umumiha, sehingga lafaz ar-rausa tetap berdasarkan pada keumumannya. Tashmalu raji'a jami'il hayawanat, sehingga mencakup seluruh kotoran hewan.
Difahami? Itu dalil yang pertama. Apa sisi pendalilannya? Ketika Abdullah ibn Mas'ud mengambil kotoran kering untuk alat bersuci bagi Rasul, Rasul membuangnya dan Rasul mengatakan hadza riksun ay rijsun, yakni najisun. Jelas? Ini masalah kotor ini saja ana yakin di kalangan antum yang sudah ngaji salafi ini tidak paham kotoran itu najis atau tidak, najis apa tidak, bingung antum ya. Makanya penting belajar itu. Apa hukum kotoran tai ayam? Ya. Ada salah seorang ikhwan tanya sama ana, tapi ini kotor Ustaz, tai ayam. Ana bilang enggak najis kok. Kaget deh, enggak najis. Itulah kalau kurang belajar ya. Penting hal-hal yang seperti ini. Ad-dalil tsani, dalil yang kedua, ma rawahu Ahmad, berdasarkan riwayat Ahmad wa Abu Daud, dan juga dalam riwayat Abu Daud, wa Ibnu Majah bisnadin sahih, dengan sanad yang sahih, animra'atin min bani al-ashhal, dari seorang wanita dari bani al-ashhal, qalat, dia mengatakan, ya Rasulullah, inna lana tariqan ilal masjidi muntinatan, sesungguhnya kami memiliki jalan menuju masjid itu yang muntinah, bau. Fa kaifa naf'alu idza mutirna, apa yang harus, bagaimana sikap kita, apa yang harus kita lakukan tatkala ada turun hujan pada kami? Qal, Rasul mengatakan, alaisa ba'daha tariqun hiya atyabu minha, bukankah di setelah jalan itu ada jalan lain yang lebih bagus dibandingkan jalan tadi? Jadi ada seorang wanita bertanya kepada Rasul, dia menceritakan bahwasannya dari tempat dia menuju masjid itu ada jalan yang bau penuh dengan kotoran. Nah, terus tatkala turun hujan nanti memungkinkan tambah semakin parah jalan tersebut. Bagaimana solusinya? Kata Rasul, kan ada jalan lain. Qalat qultu bala, kata wanita tersebut, betul ya Rasulullah. Qala fahadhihi bihadhihi, Rasul mengatakan, maka ini, kotoran ini bisa dibersihkan dengan ini. Nanti lihat keterangan. Wa fi riwayatin, disebutkan dalam riwayat lain,
Wa fi riwayatin tariqun hiya, jalan itu anzafu minha, lebih bersih. Maksudnya jalan yang ditunjukkan oleh Rasul itu lebih bersih. Yakni annatan awil qadar alladhi sayaltasiqu bin ni'al awil thawbi sayutahharu bil ardi tsaniyah at-tayyibah an-nadhifah indama yadluku hadzal ni'al aw yajurru hadzal thawbu bihadhil ardi. Maknanya, kata Syekh, bau atau kotoran yang nempel di sendal atau di kain akan bersih dengan tanah yang kedua, tanah yang bagus, ketika sendal tersebut bergosok-gosok atau ditarik kain tersebut pada tanah yang bagus tadi. Difahami? Nyambung antum? Hah? Nyambung coba. Nyambung mama. Ya, wal muradu bin natan awil qadar huna an-najis. Yang dimaksudkan dengan natan awil qadar di sini adalah najis. Walihadza sa'alat anhu hatta la tulawisu al-masjid. Oleh karena itulah wanita tersebut bertanya supaya tidak mengotori masjid. Wa hadzal qadar yastab'id ayyakuna minal insani faqat. Nah, kotoran yang ada di jalan itu mustahil berasal dari manusia saja, mustahil. Li amrayn. Awalan, anna qaulaha muntinatan, bahwasanya ucapan seorang wanita tersebut yang mengatakan muntina, bau, lafdzun mutlaqun fayadkhulu fil insani wal hayawan, adalah lafaz yang umum masuk padanya manusia dan hewan. Emang beda kalau kotoran manusia bau, kalau kotoran hewan wangi? Tidak ada yang namanya kotoran bau semua. Saniyan annan nas la yumkin ayataqawwatu wa yatabawwalu fi turuqin nas. Umat manusia, para sahabat apalagi, tidak kan mungkin BAB atau kencing di jalan. Fal ghalib anna alladhi yaf'alu hadza huwal hayawan. Keseringannya yang melakukan kencing di jalan adalah hewan. Jelas? Kemudian ad-dalilul tsalis, dalil yang ketiga. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu inda Ahmad wa Abi Daud bi isnadin sahih. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu riwayat Ahmad, Abu Daud dengan sanad yang sahih. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul mengatakan, fa idza jaa ahadukumul masjidah, kalau salah seorang dari kalian mendatangi masjid, falyaqlib na'lahu, maka hendaklah dia balik sendalnya, cek. Falyanzur fiha, lihat padanya. Fa in ra'a biha khabasan falyumissahu bil ardi, kalau dia melihat ada kotoran maka gosok-gosokkan di tanah. Tsumma yusalli fihima, kemudian dia salat. Wa fi riwayatin falyadulluhu fil ardi, dia gosok-gosokkan, gesek-gesekkan di tanah. Falyadulluhu itu gosok-gosokkan atau gesek-gesekkan di tanah. Wa fi riwayatin falyutahhirhu fil ardi, dalam riwayat yang lain hendaklah dia cucikan, bersihkan, sucikan di tanah. Wa qauluhu qadharon, pernyataan dia qadhar lafzatun 'amah,
adalah lafadz yang umum. Lafadz yang umum tashmal, mencakup makana min insanin wa makana min ghairihi, mencakup kotoran berasal dari manusia dan mencakup kotoran dari hewan. Rasul kan bilang, ya, kalau ada kotoran bersihkan. Itu kan umum, mencakup kotoran manusia atau kotoran hewan. Fala yakhtas bil insan, maka tidak khusus kotoran manusia. Wal qadar huna najis, yang namanya qadar itu najis. Li'annahu amara bidalkihi fil ardi hatta yathur, dikarenakan Rasul memerintahkan untuk digosokkan di tanah sampai bersih. Jelas? Ini dalil yang dipakai menunjukkan kotoran hewan yang tidak halal dimakan maka najis. Apa kotoran apa? Kotoran tai kucing, kotoran singa, kotoran apa lagi yang halal, yang haram dimakan, yang tidak halal dimakan? Tai anjing, apa tai apa? Tai babi, apa lagi? Tai yang binatangnya tidak boleh dimakan, kotorannya najis. Wa yushkil ala ma sabaq, namun jadi iskal, timbul iskal itu keruwetan terhadap apa yang telah lalu. Marwal Bukhari mu'allakun wa Abu Daud bisnadin sahih an Ibnu Umar. Nah, ada riwayat Bukhari secara mu'allak dan Abu Daud dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Umar. Nah, timbul iskal. Apa itu? Abdullah bin Umar mengatakan, kanat al-kilabu tabulu wa tuqbilu wa tudbiru fil masjid. Nah, faham artinya? Abu Umamah itu apa artinya? Kanatil kilabu tabulu wa tuqbilu wa tudbiru fil masjid. Apa artinya Syu'bah? Cara mengartikan kalau ada kana. Lafaz kanat, kana, antum artikan dulu. Kanatil kilab, dulu anjing-anjing tabul, kencing, waktu kebilu, datang, waktu biru, keluar, fil masjid. Maksudnya kata Abdullah bin Umar, dulu di zaman Rasul, biasa ada anjing masuk Masjid Nabawi, keluar masuk, kencing di masjid. Falam yakunu yarushuna syai'an min dzalik, dan tidak ada seorang pun dari mereka yaitu para sahabat menyirami hal tersebut. Difahami? Nyambung tuh? Ini mengesankan apa? Dulu di zaman Rasul biasa ada anjing keluar masuk masjid, kencing di masjid, tidak disirami oleh para sahabat kencingnya tadi. Ketika disebutkan falam yakunu yarushuna min dzalik, para sahabat tidak menyirami kencing-kencing anjing dalam Masjid Nabawi, maka ini mengesankan berarti kencing anjing itu tidak najis. Difahami? Fabayyana annal kilab kanat tabulu wala yughassal hadzal baulu. Ini mengesankan, menjelaskan bahwasanya anjing dulu biasa kencing dan tidak dibasuh kencingnya. Wa hadza la yastaqim, dan yang seperti ini tidak mungkin bisa lurus illa bil qaul bi taharati baulihi, melainkan pendapat yang menyatakan sucinya kencing anjing. Nah, makanya ya ikhwan, ada sebagian para ulama mereka mengatakan bahwasannya yang najis itu cuman air liur anjing. Kalau badan anjing tidak najis, kencing anjing tidak najis. Mana dalilnya? Dulu Abdullah bin Umar menceritakan, di zaman Rasul biasa ada anjing masuk masjid, kencing di masjid, masuk masjid, keluar masjid biasa. Tidak ada mereka menyiraminya. Pening balak pula tuh. Ya Pak Roni. Pening balak tuh. Ya pening tuh. Berarti kalau ada anjing masuk masjid, angkat kaki sebelah, dia kencing. Tidak usah disiram. Kenapa? Dulu para sahabat tidak ada yang menyiram air kencing di masjid. Gimana Pak Roni? Baru belajar antum. Ya. Wa yumkinul jawabu alaihi bi'iddati ajwibatin. Mungkin dikasih jawaban atas
kisah Abdullah bin Umar yang menceritakan dulu di zaman Rasul biasa ada anjing masuk masjid, kencing di masjid, mungkin perlu dijawab dengan beberapa jawaban. Yang pertama, anna hadza rubbama kana qabla al-amri bi tathhiril masajid. Oh, mungkin bisa jadi kasus ini terjadi sebelum adanya perintah untuk bersih-bersih masjid. Difahami Pak Roni? Maksud Abdullah bin Umar itu kejadian anjing kencing di masjid tidak disiram oleh sahabat, mungkin itu terjadi sebelum perintah syariat untuk membersihkan masjid. Fafil bidaya kanatil umur ala aslil ibaha, karena memang di awal-awal Islam segala sesuatu itu prinsipnya berada pada asal kebolehan. Summa ja'atil ahkam, kemudian datang hukum-hukum. Faja'al amru biwujubi tathhiril masajid, lalu datang perkara tentang kewajiban membersihkan masjid. Kama fi haditsil a'rabi alladzi bala fil masjid, sebagaimana pada hadis tentang kisah seorang Arab Badui yang kencing di masjid. Amara Rasulullah SAW bisabbi dzanubin minal ma' ala baudihi, Rasul memerintahkan untuk menuangkan satu ember air pada air kencingnya tadi. Difahami? Jelas? Itu jawaban pertama. Jadi pernyataan yang menyebutkan bahwasannya Abdullah bin Umar mengatakan dulu di zaman Nabi ada anjing keluar masuk masjid, kencing di masjid, tidak disiram oleh sahabat, ada kemungkinan itu terjadi sebelum perintah untuk membersihkan masjid. Masa iya Ustaz? Nah iya, itu kan syariat datang bertahap, ya enggak? Datang bertahap. Dulu bae para akhwat-akhwat belum disuruh berhijab, pakaian orang Arab belum tertutup, masih buka-bukaan. Rasul itu datang ke kota Mekah dalam keadaan uang Arab itu masih tawaf sambil telanjang. Bayangkan antum, kebayang enggak? Rasul dakwah di kota Mekah dengan mengatakan ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, wahai sekalian manusia, ucapkan kalimat la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Dalam kondisi Rasul ngajak kepada tauhid, ternyata cewek-cewek tawaf di Ka'bah sambil telanjang. Sampai-sampai sebagian mereka, seorang wanita melantunkan bait syair, al-yawma bada ba'duhu aw kullu fama bada minhu fala uhillu. Dia mengatakan pada hari ini nampak sebagian tubuhku, ya, atau sebagiannya atau seluruhnya, adapun yang nampak tidak kuhalalkan. Ya, tidak boleh dicolek-colek. Marah dia orang Arab. Itu masyarakat jahiliyah, tawaf sambil telanjang. Ditegur Rasul enggak? Belum. Lama, bertahun-tahun. Pening pala antum kalau antum dakwah ya dengan masyarakat yang seperti itu. Datang Islam membenahi sedikit-sedikit selama 23 tahun Rasul berdakwah itu tadi, membenahi Islam tadi. Baru turun perintah hijab, anjuran untuk menutup aurat. Kalau antum dakwah di penduduk Mekah, jangan antum tergambar, enak ya hidup di zaman Rasul, bisa lihat ketemu Rasul. Jangan-jangan antum yang termasuk kaum Abu Jahal, kaum Abu Lahab, ya benar? Antum bayangkan, antum dengar dengar omongan ustadz deh, jangan belajar sana, ustadz itu tidak direkomendasi. Itu saja antum termakan omongan, apalagi omongan Quraisy. Tidak parodi. Lihat Muhammad dewean dakwah, mamangnya baik lagi tak dukung. Masa kau nak melok pengajian Muhammad? Muhammad bawa agama yang baru, bukan agama nenek moyang kita. Itu kebiasaan kaum musyrikin zaman dahulu.
Jelas ya? Nah, kemudian wa minha, jawaban yang berikutnya terhadap hadis Abdullah bin Umar, anna kanat tabulu thumma tuqbilu wa tudbiru fil masjid fal baul kharijal masjidi. Bahwasannya pernyataan Abdullah bin Umar yang dia menceritakan bahwasannya dulu anjing itu kencing, kan? Antum perhatikan hadis Abdullah bin Umar. Kanatil kilab tabulu, kencing, waktu kebilu dan datang, waktu biru fil masjid dan keluar ke masjid. Maksudnya apa? Anjing itu kencing, kemudian datang, kemudian keluar di masjid. Fal baul kharijal masjid. Kencing itu di luar masjid, bukan dalam masjid. Maksudnya Abdullah bin Umar itu. Wal iqbal wal idbar dakhilal masjid. Keluar masuknya tadi memang dalam masjid. Fatadkhulu fil masjid wa tarji. Dia masuk masjid kemudian keluar. Fala yurushuna syai'an, sehingga para sahabat tidak menyiraminya. Kenapa? Li'adami tayakkun min idkhaliha an-najasa ilal masjid. Dikarenakan tidak ada keyakinan berupa pemasukan najis tersebut di dalam masjid. Maksudnya apa? Anjing itu bolak-balik masuk masjid. Ada kemungkinan kencing itu di luar, belum tentu di dalam. Makanya para sahabat tidak menyirami. Karena bisa dikatakan bisa jadi kencing di masjid, bisa jadi kencing di luar. Difahami? Jadi gambaran kita punya masjid, ya, nggak ada pintu, anjing bolak-balik lewat, masuk pintu dinding kanan, keluar ke dinding kiri. Difahami? Nah, memungkinkan seperti itu. Tapi kencingnya di luar, bukan di dalam masjid. Wa minha, alasan yang berikutnya, annal arda kana tutahhir bi fi'li syamsi war riyah. Bahwasannya tanah itu bisa mensucikan dengan sebab adanya aktivitas cahaya matahari atau angin. Itu ya ikhwan. Kalau ada najis, kotoran, ya, ada najis atau kotoran di suatu tempat, itu bisa bersih, bisa suci kalau kena cahaya matahari atau ada angin. Contoh, di zaman dahulu, ya, kita itu kadang ngompol di kasur. Antum sekarang lahirnya mengenal popok. Zaman ana dulu sama Uma, mana dipopoi sama Uma? Di dusun tidak mengenal ada popok. Kadang malam kencing di kasur. Nah, ketika kencing di kasur basah, kadang pagi-pagi cuman dijemur, kena matahari panas, kering, hilang. Bersih enggak? Bersih. Difahami? Seandainya ada salah seorang santri kencing ananda, nah, tidur ananda, tidur lagi ananda, ya, misalkan ananda tidur, itu ananda tidurnya, tidur ananda. Oh, siapa lah kira-kira antum ini yang tidak pernah tidur pagi? Kalau lagi perlu dikasih bonus. Siapa kira-kira yang tidak pernah tidur pagi? Ada siapa? Anak kasih bonus nih, yang tidak pernah tidur pagi tuh, yang pelajaran tuh tidak pernah ngantuk. Ibrahim pernah ngantuk? Pernah. Tunjuk tangan, jujur be, pagi ini siapa yang tidak pernah ngantuk? Kasih bonus. Antum yakin tidak pernah ngantuk selama pelajaran anak? Langsung anak kasih bonus. Nanti anak beliin es teler sama apa, entah martabak atau bakso. Tidak yakin antum menjawab, berarti masih kena penyakit ngantuk. Ngantuk pada subuh itu berarti antum tidurnya tidak apa namanya, waktunya tidak ngepas. Nah, misalkan antum kencing, anak anda itu kencinglah di tengah masjid ini, di bawah kipas angin, antum nyalai dengan kipas angin, kemudian terangkatlah air kencing tadi, bersih, suci tidak? Suci. Ya.
Fasukufu masajidihim fi dzalikal waqti lam takun tamna dukhul syamsi. Atap-atap masjid Rasul pada waktu itu tidak menghalangi masuknya cahaya matahari. Wih, atap masjid zaman Rasul itu udah kati atap. Atapnya pelepah kurma. Jadi cahaya matahari itu masuk. Kebayang enggak antum? Masjid Nabawi itu tiangnya batang kurma, atapnya pelepah kurma, lantainya pasir. Kebayang apa enggak? Gimana mau sholat? Panas. Ya, kalau hujan bocor. Adakah karpet? Enggak ada karpet, itu pasir. Rasul pernah sujud dalam keadaan selesai sholat itu ada bekas tin, asar tin fi jabahati, bekas tanah becek itu nempel di dahinya Rasul. Antum duduk di situ yang granit itu pun berat, ya enggak? Berat. Pak Roni lah budak-budak sini dia pilih. Pak Roni biasa itulah tua. Itulah masjidnya Rasul. Tapi ya ikhwan, kata Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah ta'ala, sering diulangi sama beliau ketika beliau menyebutkan Masjid Nabawi itu, membuat anak fokus. Kata Syekh, a'amidatuhu min nakhlah, tiangnya dari pohon kurma, lantainya pasir. Namun kata Syekh Abdurrahman, di situ keluar khulafa ar-rasyidin, keluar hufadzul Quran, keluar panglima-panglima perang yang bisa menaklukkan Persia dan Romawi. Dari mana? Dari masjid. Dari masjid. Ya ikhwan, orang-orang sukses dulu di awal-awal keislaman semuanya muncul berasal dari masjid, bukan berasal dari universitas, bukan dalam ruangan-ruangan kampus, bukan dalam majelis-majelis parlemen, bukan, tapi keluarnya dari Masjid Nabawi yang berlantaikan pasir, beratapkan pelepah kurma, sedangkan tiangnya batang kurma. Dari situlah keluar orang-orang hebat. Keluar di sana pasukan yang bisa memimpin penaklukan Persia dan Romawi. Keluar pasukan-pasukan yang pernah menaklukkan, menyeberangi sungai Dajlah. Panglima-panglima tempur, panglima perang hebat keluar dari Masjid Nabawi. Keluar dari Masjid Nabawi para khulafa, keluar Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para pemimpin yang adil. Muawiyah bin Abi Sufyan. Muncul para sekretaris-sekretaris, Zaid bin Sabit dan yang lainnya. Muncul para penghafal Al-Quran, para ulama. Dari Masjid Nabawi muncul tokoh-tokoh hebat dunia umat ini, baik dari sisi agama ataupun dari sisi duniawianya. Dari mana? Dari tempat belajar yang beratapkan pelepah kurma, berlantaikan pasir, bertiangkan batang kurma. Di situ muncul orang-orang sukses. Jangan antum anggap remeh belajar di masjid. Ya. Sudah terbukti di zaman sekarang dari masjid yang pada masa itu tidak ada listrik. Ya, tidak ada listrik. Muncul orang-orang hebat dari tulabnya Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i. Ya, dari masjid Masjid Sunnah Darul Hadits Bidammaj Sa'dah Yaman. Jadi jangan antum merasa minder belajar di masjid. Ya, di masjid itu adalah tempat menempah orang-orang hebat. Ya. Kemudian, fa idza dakhalatis syamsu jaffafat an-najasah. Apabila cahaya matahari masuk dari sela-sela atap Masjid Nabawi, maka akan mengeringkan najis. Fa idza yabisatil ardu, kalau najisnya sudah kering, fa innaha takunu tahira, maka dia suci.
Walihada bawwaba ba'du ashabil hadis ka Abi Dawud wal Baihaqi ala hadzal hadis bab taharatul ardi idza yabisat. Oleh karena itulah sebagian para ulama hadis seperti Abu Daud dan Al-Baihaqi membuat bab dalam buku-buku mereka tentang hadis ini dengan bab taharatil ardi atau bab taharatul ardi idza yabisat, sucinya tanah apabila kering. Ya, itu tadi. Wallahu taala a'lamu bissawab.